Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ghafurur Rahim dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi 3B. Saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit banyak materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hasan dalam mata kuliah Tarekat dan Suluk 2. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan apa yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu berzikirlah karena zikir itu wajib. Lalu torekoh itu di dalamnya mengandung zikir, maka dari itu bertorekoh kita wajib. Nah, itu sedikit banyak apa yang telah disampaikan dari beliau. Lalu pandangan sufi terhadap sholat Nabi Muhammad, mungkin ada hadis yang mengatakan bahwasanya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, seperti itu. Lalu Nabi Muhammad menyebut kata kalian ditujukan kepada sahabat, karena sahabat diperintah dan melihat sholatnya beliau. Lalu dari keterangan hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa melaksanakan sholat harus ada syaratnya. Di antaranya yang pertama itu ada pembimbing, lalu ada pembimbing yang harus kelihatannya gitu. Lalu ada pembimbing yang suaranya harus terdengar. Setelah itu ada pembimbing yang harus memberikan penjelasan. Maksud di sini penjelasan mengenai gerakan ataupun doa-doa yang disampaikannya. Maka dari itu, bila sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun akan rusak, seperti itu. Lalu syarat pembimbing yang wajib dicontoh itu ada 5 kalau nggak salah. Yang pertamanya itu bahasanya enak didengar, lalu ilmu agamanya luas seluas lautan tanpa tepi, begitupun ibadahnya rajin, lalu akhlaknya baik, dan juga menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup, hadis pun sama itu. Lalu dalam hal ibadah yang harus dicontoh atau mengikuti Nabi, dulu pada zamannya itu sahabat Nabi ya, sekarang yang menjadi Rasul pada saat ini pewaris Nabi yang tidak mengharapkan imbalan upah. Nah, tidak bisa dijadikan contoh atau pembimbing, serta tidak boleh diikuti jika yang pertama itu bahasanya mungkin kurang bagus atau kurang enak didengar, lalu ilmu agamanya pun masih bermalas-malasan gitu ya untuk mencarinya, lalu juga ibadahnya bagus tetapi akhlaknya jelek. Nah, hal-hal seperti itu justru malah jangan dijadikan sebagai contoh gitu. Itu mungkin pemaparan dari Pak Hasan. Lalu ada juga pembahasan perihal akhirat lah, yang artinya lain gitu. Nah, maksudnya lain di sini itu lain di dunia juga, lain juga di akhirat gitu. Nah, selalu berpasang-pasangan, ada dunia adalah lahir, akhirat adalah batin, seperti itu. Nah, lalu dunia kehidupan itu dunia kelahiran gitu. Maksudnya ya kita di dunia itu lahir gitu ya. Nah, setelah kehidupan itu perihal batin, seperti itu. Nah, lalu kehidupan dunia itu dirasakan sekarang gitu. Bahkan kehidupan akhirat itu dirasakan juga sekarang gitu. Apa kehidupan akhirat itu gitu ya. Nah, kehidupan akhirat itu semisal contoh kita dzikir khofi, yang mana dzikir khofi itu menundukkan kepala ke bagian dada sebelah kiri itu. Contohnya seperti ini. Nah, dari dzikir khofi tersebut kita melantunkan ataupun membacakan
Allahu Allah, Allahu Allah, seperti itu. Hingga hati kitanya terasa terenyuh. Nah, lalu apa? Kehidupan sesungguhnya gitu ya. Kehidupan sesungguhnya yang bersama Allah justru itu kan apa sih? Lahir daripada hati gitu ya. Daripada hati yang apa namanya? Yang lembut gitu. Nah, dawuh Abah juga seperti ini, orang yang hatinya bersama Allah termasuk makhluk bangsa akhirat. Disebut makhluk bangsa akhirat karena kontraknya belum habis, seperti itu. Nah, di akhirat itu atau di akhirat dibangunkan atau dihidupkan. Jadi manusia di akhir dibangunkan, artinya manusia dibangunkan hatinya yang tadinya lupa menjadi ingat kepada Allah. Sekarang manusia di akhirat dihidupkan, artinya dihidupkan hatinya yang tadinya keras menjadi lembut gitu. Nah, dibangunkannya ini oleh siapa gitu? Ya oleh guru mursyid gitu ya. Nah, terus kapan dibangunkan dari kehidupannya gitu ya? Sekarang gitu, pada saat ini, dengan zikir-zikir yang apa? Diijazahkan ke mursyid kepada muridnya, seperti itu. Nah, itu kan jadi menunjang dunia itu sebagai ladang akhirat, seperti itu. Nah, adapun selanjutnya kalimat zikir, ada dua macam zikir. Yang pertama itu zikir jahar yang kalimatnya la ilaha illallah gitu ya. Nah, terus zikir jahar ini boleh apa namanya, boleh dibacakan secara keras ataupun secara, yang penting terdengar di kuping sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita di dalam kumpulan atau di dalam suatu majelis atau di jamaah sholat gitu ya, kita harus toleransi juga gitu. Maksudnya ya takutnya mengganggu gitu kan. Maka dari itu ya yang penting terdengar oleh kuping sendiri, seperti itu. Jadi zikirnya itu seperti ini. La ilaha illallah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang kedua ada zikir khofi. Zikir khofi yang tadi yang dilantunkan di dalam hati gitu. Lalu kita menundukkan kepala kita ke bagian kiri dada, seperti ini. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.